أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا بعد إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحيم. صدق الله العظيم. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukurnya kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada saat ini kita masih diberi suatu limpahan nikmat sehat walafiat. Tentunya dengan nikmat sehat walafiat itulah kita banyak mengabdikan diri, ketaatan kita kepada Allah, banyak kita beramal, beribadah dengan nikmat sehat walafiat. Beraktivitas kita dalam sehari ini kita mampu untuk melaksanakan terlebih-lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apalah artinya hidup ini Allah memberi nikmat kepada kita, namun kita tidak taat kepada Allah, rugi. Insya Allah apa yang kita lakukan semua ini bermakna di mata Allah dan juga bermakna di mata Rasulullah sebagai umatnya, sebagai hambanya. Insya Allah salawat seiring salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini masih berkenaan dengan adanya silaturahmi, silaturahim, berkunjung ke rumah orang tua, berkunjung kepada saudara kita yang sekandung, baik laki maupun perempuan. Dan itu berkunjungnya kita cukup memakan waktu. Berkunjungnya kita, silaturahminya juga memakan waktu dan biaya. Tidak sedikit
biaya yang kita keluarkan tidak sedikit, waktu yang kita tempuh juga tidak sedikit, tenaga yang kita terkuras. Semuanya itu kalaulah kita menyadari bahwasanya ada perintah Allah, kita bermakna ibadah. Jauh rasanya kita kalau kita tempuh berjam-jam, ada yang 20 jam, ada yang 24 jam, bahkan ada yang sampai 3 hari 3 malam. Ada yang ditempuh cukup 4 jam, 5 jam, 10 jam. Dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Berapa banyak Allah mengeluarkan rezeki, menyebarkan rezeki ketika akhir daripada bulan Ramadan. Mereka dengan identik kalimat kata-kata mudik. Mudik ini merupakan satu perkataan ungkapan bahasa yang mana bermakna silaturahmi, tetapi jangan sampai salah melangkah sehingga yang bernilai ibadah menjadi bernilai dosa. Apa artinya? Kita datang dari Jakarta ke kampung daerah asal mula kita bukan bermakna ibadah, melainkan kita ini pamer apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita bermakna dalam segi ibadah agar waktu yang kita tempuh, biaya yang kita keluarkan tidak sedikit itu bernilai makna ibadah di mata Allah, sehingga kita itu mempunyai satu amalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silaturahmi itu akan memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Itu yang menjadi nilai ibadah. Sekali lagi kami sampaikan, tidak sedikit, baik waktu, baik uang maupun baik fisik, semuanya itu terkuras, tetapi sia-sia di mata Allah. Rasanya kita ini lelah, letih dan lesu ketika keberangkatan kita. Sesampainya di rumah, hilanglah, sirnalah semua itu dikarenakan perjumpaannya dengan orang tua kita. Pertemuannya kita disambut oleh orang tua kita, bahagia kita. Maka itulah niat kedatangan kita, bukan dengan adanya satu pamer apa yang kita punya, melainkan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga seseorang hamba, tidak akan masuk surga. Rasulullah mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan hal sedemikian? Bayangkan, kita dulu dibesarkan oleh orang tua, kita dulu semasa kecil selalu bercanda dengan kakak adik kita, suka dan duka dengan orang tua. Air mata ini tidak terasa ketika kita mengenang masa-masa lampau. Sesaat kita mengingat peristiwa kita dengan kakak, dengan adik,
perjalanan hidup ketika kita kenang semasa kecil, air mata tidak terasa menetes, sehingga kita melupakan saudara kita melupakan orang tua kita yang dulu kalau kita kenang jerih payah orang tua kita banting tulang untuk menafkahi kita, membesarkan kita. Ketika kita itu tinggalkan orang tua, selamat tinggal orang tua yang telah membesarkan kita, yang menjadi tumpuan hidup. Berangkatlah dari rumah menginjak kaki ini, sampailah tujuan di kota yang kita tuju. Kita mampu mengeruk kekayaan di kota tersebut. Kita ini memiliki apa yang kita tidak memiliki di kampung. Mampu kita punya apa yang kita tidak punya di daerah. Apakah kita ingat sesaat itu kita menikmati hidangan yang sangat lezat dan nikmat? Ingatkah kita orang tua di kampung, saudara-saudara kita di kampung? Makan apa di sana saudara kita, orang tua kita? Sehatkah orang tua kita di kampung? Barangkali jangan-jangan orang tua kita saat ini sedang berbaring, meringkuk kedinginan, bertekuk lutut karena sakit yang ia rasakan tak terkira. Anak di kota melupakan orang tua. Apakah itu pantas anak masuk surga? Apakah pantas seorang anak yang riang gembira, senang di kota, orang tua kita menangis, merintih, meringkuk? Orang tua kita berbaring saat ini tidak diperdulikan oleh anak-anaknya di kota. Orang tua kita apakah saat ini makan atau tidak apa yang disantap oleh orang tua kita di kampung? Sedangkan kita menikmati satu kenikmatan yang tak terkira lezatnya. Apakah pantas anak-anak seperti itu akan masuk surganya Allah? Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung dan maha mulia, niatkan besarkan hati ini untuk berjumpa silaturahmi dengan orang tua kita. Insya Allah, Allah akan berikan kemurahan rezekinya. Jangan mengatakan kami tidak mampu pulang kampung. Jangan mengatakan kami tidak bisa pulang kampung dikarenakan mahalnya biaya. Kita adalah seorang hamba yang dikatakan oleh Allah, wallahu aghniya wa antumul fuqara. Allah lah yang kaya raya, manusia semuanya tidak ada yang kaya raya, miskin semuanya, kata Allah. Sedangkan kita punya apa yang kita miliki, sedangkan kita mampu untuk bersilaturahmi, sedangkan kita bisa untuk berkunjung, namun berdalih dengan adanya biaya yang cukup besar. Tidak layak dan tidak pantas hal seperti itu diungkapkan. Bayangkan orang tua kita kita kecil, orang tua tidak pernah mengatakan kepada kita, berapa banyak biaya yang kami keluarkan untuk kamu, berapa banyak yang kami keluarkan, tenaga, pikiran, fisik, semuanya, waktu pun dikeluarkan untuk menafkahi anak-anak. Orang tua tidak pernah berbicara itu. Orang tua tidak pernah meminta untuk kembali biaya hidup yang pernah dikeluarkan oleh orang tua. Bayangkan ketika kita TK, sekolah dari taman kanak-kanak, biaya yang dikeluarkan barangkali dari kita pertama keluar masuk sekolah
baik itu pendaftaran pertama, biaya pakaian, buku, biaya-biaya yang lainnya, di total barangkali sampai 10 juta berikut bulanan-bulanannya. Barangkali 5 juta. Kemudian masuk SD dengan pendaftaran, baju-bajunya, buku-bukunya, iuran-iuran yang lainnya, barangkali memakan waktu juga dan juga memakan biaya barangkali 10 juta atau 5 juta. Demikian juga masuk kita sekolah dari SMP, dari situ biaya yang lebih besar lagi barangkali 10 juta maupun 5 juta. Masuk SMA, demikian yang dikeluarkan oleh orang tua kita. Susah payah orang tua kita mengeluarkan biaya barangkali 10 juta, 5 juta. Masuk perguruan tinggi, biaya yang dikeluarkan lebih besar barangkali sampai 15 juta maupun 10 juta. Total keseluruhannya barangkali sampai ada yang 20 juta, 50 juta, 100 juta, bahkan mengeluarkan uang sampai 500 juta. Apakah ada orang tua saat ini barangkali meminta biaya yang dikeluarkan sekolah? Apakah ada orang tua yang meminta untuk dikembalikan pembiayaan dalam hidupnya? Saat ini belum ada. Yang ada hanya orang tua menginginkan kedatangannya anak yang diharapkan oleh orang tua, anak cucu yang diharapkannya. Kedatangannya yang menjadi dambaan orang tua, silaturahmi seorang anak, kedatangannya jangan sampai menjadi malapetaka bagi seorang anak yang bersusah payah berjungkir balik, waktu tidak pernah mengenal waktu, siang menjadi malam, malam menjadi siang, dalam arti kita berusaha pada waktu di siang hari mereka tidak mengenal, malam pun demikian yang seharusnya kita beristirahat, kita tentunya tidak beristirahat, masih mencari rezeki. Tidak ada keberkahan dalam kehidupannya, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya, tidak menemukan satu titik daripada kehidupan dunia. Mereka letih dan lesu mencari rezeki, tidak pernah cukup karena mereka ada satu yang mereka tinggalkan kewajibannya. Apa yang ditinggalkan kewajibannya? Mereka tidak pernah hadir, mereka tidak pernah silaturahmi kepada kedua orang tua duanya, mereka tidak pernah berkunjung, mereka tidak pernah mudik, mereka tidak pernah datang. Orang tua menunggu, mata ini selalu panjang melihat ketika bulan-bulan yang menjadi kegembiraan, yang mana bulan itu semua tetangga-tetangga riang gembira atas kumpulnya, hadirnya keluarga besar ketika itu. Orang tua kita mata-matanya panjang terbelalak, menginginkan, mengharapkan satu kebahagiaan kedatangan anak cucunya. Mereka di Jakarta tidak peduli atas orang tua. Maka layakkah orang-orang seperti itu akan masuk dalam surganya Allah? La yadkhulul jannah qati'ar rahim. Tidak pantas, tidak layak dan tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga seseorang yang telah memutuskan tali silaturahim. Orang tua kita yang membesarkan, kita tidak pernah berkunjung. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, harapan kita menjadi seorang manusia yang sempurna, harapan kita menjadi seseorang hamba yang cukup dalam kehidupan,
Harapan kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah tidak ada artinya di mata Allah. Silahkan saja kita ini taat kepada Allah. Silahkan saja kita ini mampu sujud setiap malam. Silahkan saja kita ini mampu membaca Al-Quran sampai berkali-kali khatam. Silahkan. Tetapi kita tidak pernah berkunjung kepada kedua orang tua kita. Sudah dikisahkan di masa Rasulullah, sudah diriwayatkan, diceritakan. Ini menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita pengabdian kepada kedua orang tua. Dan di negara Indonesia pun sudah menjadi contoh bagaimana seorang anak yang telah mengusir orang tuanya, yang ketika sukses di dunia di dalam perkotaan, kaya raya, orang tua kita datang diusir dan tidak mengakui sebagai orang tuanya. Apakah itu tidak cukup sebagai pelajaran bagi kita? Apakah tidak cukup mata telinga ini untuk memahami satu kisah tersebut, si malin kundang? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kedatangan Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kabar daripada Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ada seorang hamba Rasulullah, kurang lebih 3 hari 3 malam sakratul maut." Mata terbelalak Rasulullah, sedih rasanya kita melihat seperti itu. Padahal di masa Rasulullah semua orang-orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi masih ada seorang hamba yang sakratul mautnya 3 hari 3 malam. Terengah-engah, mata terbelalak, lisan ini, mulut ini terbuka selebar-lebarnya. Rasa ingin nafas itu ingin lebih besar lagi untuk meraih kesempurnaan untuk bernafas. Barangkali hidung tidak bisa terbuka, tetapi mulut bisa terbuka. Selebar-lebarnya mulut ini dibuka agar mampu bernafas dengan lega. Tetapi tidak mungkin bisa. Apa kisah ceritanya? Yang namanya Alqamah tersebut. Seorang anak yang dibesarkan oleh ibundanya sendiri. Susah payah ibunda ke pasar berjualan. Susah payah ibunda Alqamah yang mencari nafkah untuk membesarkan anak satu-satunya yang menjadi pilar kehidupan. Seorang anak yang akan dibesarkan kelak tuanya akan menjadi pelindung dalam kehidupannya. Seorang anak yang bernama Alqamah dibesarkan oleh bundanya sendiri yang akan menjadi payung ketika tuanya kelak nanti tidak mampu berbuat apa-apa. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Alqamah dewasa, menikahlah Alqamah dengan seorang perempuan. Apa yang terjadi kisah tersebut ketika Alqamah sedang makan, ibunya ini, ibu kandungnya, bundanya disingkirkan. Ibu harus makan nanti belakangan. Saya duluan dengan istri. Siapa yang tidak meneteskan air mata ketika anak lahap memakan, orang tua memandang? Apa kata hati orang tua? Orang tua berpikir, dulu nak, ketika masih kecil saya tetap memandang kamu. Rasa bahagia ketika kecil kamu Alqamah, saya mencari nafkah untuk hidup, untuk nafkah kamu. Rasanya bahagia melihat kamu makan dengan lahap. Tetapi ketika kita melihat Alqamah yang sudah dewasa dan menikah, Alqamah memakan makanan yang dihidangkan oleh istrinya, ibu tetap memandang. Ibunya tetap ikhlas dan rela. Melihat perilaku seperti itu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tibalah saatnya hati ibu
Yang seharusnya kebahagiaan yang ia raih ternyata masih sedih yang ia rasakan. Alqamah ketika itu makan dengan makanan dengan lahap, dengan istrinya lahap, tetapi ibu memandang tidak boleh makan. Nanti sisa-sisa Alqamah baru ibu boleh makan. Bayangkan penderitaan orang tua ketika Alqamah masih kecil, tentunya orang tua bahagia. Alqamah memakan dengan lahap, ibu memandang rasanya air mata kebahagiaan menetes. Tetapi tuanya ibunda daripada Alqamah tetap masih melakukan hal seperti itu dan diperlakukan oleh Alqamah seperti itu. Alqamah memakan makanan hidangan dengan lahap. Ibu yang sudah renta, lapar, perut keroncongan, masih melihat Alqamah dalam keadaan lahap. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa piring daripada makanan Alqamah baru diberikan oleh Alqamah kepada ibunya. Air mata ibunda sendiri menetes, bukan kebahagiaan yang ia rasakan, tapi kepedihan hati, tapi penderitaan yang ia alami. Kalau dulu barangkali tetesan air mata bahagia, tetapi saat ini Bunda Alqamah melihat penderitaannya, bukan meneteskan air mata kebahagiaan, melainkan meneteskan air mata penderitaan yang ia alami. Tua renta yang seharusnya mereka asuh orang tua, ibunda Alqamah yang tua renta seharusnya mereka itu disayang, melainkan ketika itu dibentak, ibu harus makan sisa-sisa saya dan istri. Itu yang diperlakukan oleh Alqamah. Sebulan 2 bulan yang seharusnya ibunda Alqamah memakan sisa-sisa makanan, akhirnya berbulan-bulan ibunda Alqamah tidak diberi makan. Padahal ketika kecilnya Alqamah diperjuangkan oleh ibunya. Sebulan 2 bulan akhirnya istri Alqamah berani mengusir, memerintahkan Alqamah mengusir daripada bunda Alqamah. Maka disitulah ibunda menangis, meneteskan air mata, melangkah kaki ini tentunya gemetar dengan laparnya perut yang ia miliki, tidak memakan apapun yang ia nikmati, sedikit pun tidak menikmati hidangan, melainkan cacian, cercaan, hinaan yang ia dapati. Keluar melangkah kaki dari rumah Alqamah dengan tertatah-tatah, tertatih-tatih kaki melangkah ibu Alqamah, sehingga ibu Alqamah tidur di emperan, menjadi seorang gelandangan, tetapi tetap hidup tegar. Sesaat Alqamah itu mengalami penderitaan sakit, Alqamah sakaratul maut. Rasulullah dikabarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah datang hadir. Siapa ini? Alqamah. Rasulullah punya saudara? Tidak punya Rasulullah. Apakah punya orang tua? Punya Rasulullah. Coba panggil. Orang tua dipanggil, dia bilang saya tidak mau datang. Sekalipun siapapun ini perintah Rasulullah, jangankan Rasulullah, saya tidak akan hadir, saya tidak akan datang, kata ibunda Alqamah. Abu Bakar menyampaikan kabar tersebut. Rasulullah tetap memerintahkan, coba panggil ibunya. Maka Sayyidina Abu Bakar datang, ibu, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk hadir menyaksikan Alqamah. Saya tidak mau hadir, tetap. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Tidak mau Rasulullah bunda daripada Alqamah. Tidak mau Rasul. Kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Alqamah ini harus dibakar. Ketika tumpukan daripada kayu-kayu di atas sudah siap dibakar, maka ibunda Alqamah hadir. Rasulullah, jangan bakar anak kami. Disitulah Alqamah mendapatkan satu ampunan daripada orang tuanya. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah,
Maka bila mana kita mengalami hal sedemikian, hidup di Jakarta dengan mewah, hidup di Jakarta tidur nyenyak, hidup di Jakarta ini terasa nikmat. Orang tua kita di kampung, apakah kita melihat penderitaannya, sedihnya hati orang tua? Makan apa orang tua? Apakah berbaring dalam keadaan sehat atau sakit? Pikirkan terlebih dahulu. Layakkah kita masuk surga kalau begitu? Pantaskah kita masuk surga? Tentunya tidak. Nah, inilah barangkali yang kami sampaikan. Insya Allah esok sambung kembali dengan gelombang yang sama, AM 855 Radio Kabar 4. Tentunya penting untuk didengar. Bapak Ustadz Abdullah undur diri dari ruangan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi dengan gelombang yang sama. Hadanallah jama'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.